Halo semua, balik lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Nah, kali ini saya mau bahas tentang COVID-19 lagi. Kenapa? Karena ternyata banyak banget orang yang belum aware akan penyakit COVID-19 ini atau yang kita sebut sebagai corona. Pertama, saya mau bahas tentang struktur dari corona. Corona ini kenapa disebut coronavirus? Karena bentuknya seperti mahkota. Yang kedua, dia punya satu untai RNA positif. Dan dia memiliki dua lapis dari lemak yang dimana terdapat protein S, M, E, dan HE. Nah, gimana sih caranya virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita? Jadi, bila ada seseorang yang positif COVID-19 ini, dia batuk maupun bersin, droplet yang dihasilkan yang mengandung virus corona ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, coronavirus ini mempunyai struktur protein S yang tadi saya sebutkan. Protein S ini menonjol dari permukaan dan dia akan menempel pada reseptor S2, angiotensin converting enzymes 2. Nah, setelah menempel, virus ini mengeluarkan material genetik ke dalam sel. Di dalam sel, virus itu mulai berkembang biak dan sampai akhirnya virus ini banyak banget di dalam sel itu. Sel ini pecah dan hancur, kemudian mengeluarkan virus dalam bentuk baru dan bisa menginfeksi ke sel yang lain. Sehingga jumlah yang terinfeksi semakin banyak. Bahaya dari COVID-19 ini, yang kita tahu gejalanya mulai dari asimptomatik tidak bergejala sampai gejala yang parahnya bisa gagal nafas, penurunan kesadaran, dan bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi gejala dari masing-masing orang ini berbeda-beda. Dan gejalanya banyak yang mirip dengan gejala tifoid atau yang kita sebut tipes dan DBD, demam berdarah. Karena mereka sama-sama demam. Dan kalau kita cek serologinya, kita cek ternyata hasilnya juga bisa positif karena mereka serologinya mirip. Dan kita sering dengar ada yang disebut karier, orang dengan positif COVID-19 tetapi tidak bergejala. Nah, karena mereka tidak bergejala, jadi mereka akan merasa sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa. Oleh karena itu, virus ini susah dikendalikan karena mereka masih bisa menularkan ke orang lain. Ditambah lagi ternyata COVID-19 ini belum mempunyai vaksin. Sempat dengar beberapa ada yang sudah membuat vaksin, tetapi masih dalam proses uji coba, sehingga belum bisa didapatkan. Dan yang kita ketahui, coronavirus ini gampang bermutasi. Nah, jadi karena penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya, saya anjurkan untuk tetap di rumah. Karena dengan Anda tetap di rumah dan bekerja di rumah, Anda bisa membantu para tenaga medis. Dan yang kedua, please jangan mudik. Karena kalau kalian mudik, kalian mempunyai resiko untuk tertular dan menularkan kepada orang lain. Sekian video dari saya. Tetap semangat, tetap sehat. God bless you. Bye.